tidak ternilai selama 2 tahun. Jadi kita hari ini mencoba lagi untuk sebenarnya proses sudah jalan juga. Tapi hari ini kita mencoba melakukan penekanan terhadap dinas OPD, kemudian kecamatan, kemudian kampung untuk mulai menggerakkan kembali. Jadi tadi sudah disampaikan beberapa penilaian-penilaian yang menjadi fokus kita. Dan kita sudah mengeluarkan juga surat SK untuk OPD yang menjadi titik pantau. Kita sudah menentukan titik pantau di mana dan OPD bertanggung jawab terhadap titik pantau itu. Kemudian kita menggerakkan juga kegiatan kampung. Tadi sudah dijelaskan ada bank sampah yang harus kita perhatikan, rumah sakit, limbah rumah sakit, pasar, kemudian TPA yang tertinggi. Ada 4 nilai yang tertinggi ini yang harus terus kita kawal. Jadi kita mencoba menggerakkan kembali agar fokus kita kepada Adipura ini seperti dulu semangat kita ketika memperoleh Adipura. Mudah-mudahan kita bisa dapat piala Adipura tahun 2020. Optimis Pak ya kira-kira? Insya Allah. Amin. Mohon bantuannya kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kadis. Selamat datang Ibu Suaryani. Ya, Tadi pagi terima sudah kasih. ketemu juga dengan pimpinan, Pak Bupati, Pak Sekda terkait kebersihan lah. Kita akan mencoba lagi setelah 2 tahun vakum untuk mencoba menggiatkan lagi nih Adipura kita Waikanan yang kita mau coba memasukkan lagi nih. Salah satu yang kayaknya saya culik lagi nih, kayaknya seharian sudah ngelihat tempat TPA kita seperti apa, pasar, sudah ya. ke pasar, udah panas-panasan, Iya. aduh. Jadi saya sekali lagi selamat datang di ikutan podcast ini Ibu, jauh-jauh dari Riau ya Bu Iya. ya. Nanti Terima kasih, Pak. sebelum masuk kita perkenalan dulu, cuman intinya apa sih yang kita coba untuk menilai di Kabupaten Waikanan ini, terus indikator seperti apa sih yang sebenarnya memang ini loh yang maksudnya lomba Adipura ini loh, kesadaran masyarakat seperti apa. Silakan Bu Suaryani. Baik Pak Kadis. Iya, jadi setelah vakum ya selama 2 tahun ini sekarang mulai tahun 2022 ini kita akan dilakukan lagi penilaian Adipura. Nah, penilaian Adipura ini kan sebetulnya ada 2 nih ya yang kita nilaikan terkait pengurangan sampah dan penanganan sampah. Nah, kalau untuk pengurangan sampah itu kan aktor utamanya adalah masyarakat dan produsen. Nah, sedangkan penanganan dari keterlibatan pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarananya. Saya senang sekali loh diundang di sini, ternyata Waikanan ini wah ada juga ya. Semangat gitu ya, semangat sekali. Jadi masih saya kira kan kemarin gini ya. Waikanan saya baru pertama kali ke sini ke Waikanan. Selamat datang lagi. Iya, terima kasih. Nah, tadi sudah jalan-jalan ke pasar, kemudian ke beberapa daerah. Ya tentunya ada lah. Namanya juga kemarin sudah vakum 2 tahun ya. Ada juga beberapa yang harus dibenahi tentunya. Kalau terkait Adipura sekarang ini, terutama ditekankan pada pelaksanaan Jakstrada itu sendiri. Jadi apa yang tertuang dalam Jakstrada itu hendaknya seperti itu juga yang ada di lapangan. Jangan sampai apa yang telah dilaporkan di Jakstrada itu ketika kita cek di lapangan tidak sesuai. Seperti itu Pak Biar Kadis. masyarakat tahu juga Jakstrada ini kebijakan strategis daerah ya. Iya, betul. Jadi memang komitmen dari pimpinan politik juga. Komitmen. Baru kalau politik kepemimpinan kita sudah komitmen dengan Jakstrada, baru masyarakat ikut ini. Betul. Oke, sampaikan ke pimpinan juga seperti itu tadi ya. Benar. Jadi kalau untuk kesuksesan program Adipura di daerah ini, memang seluruh komponen masyarakat harus saling mendukung, saling support. Dan komitmen itu sekali lagi ya. Komitmen yang utama. Apalagi 2 tahun vakum ini ngidupin lagi itu ya, mulai agak susah ya. Tapi ini awal yang bagus loh buat Waikanan ini. Semoga masih bisa bertahan, itu kadang-kadang lebih susah dari mempertahankan itu lebih susah. Iya. Jadi makasih atas kedatangannya, sebenarnya bimbingan buat kami juga. Kalau kata Pak Bupati, Pak Sekda tadi ya bagus dia datang duluan jadi bisa menilai duluan nggak apa-apa. Jadi memang walaupun terpencil Waikanan coba untuk ya minimal komitmen masyarakatnya mau kita tingkatkan. Betul. Sekali lagi ya udah panas-panasan diculik lagi nih. Tidak apa-apa, dengan senang hati. Ya oke, Bu Suaryani, mungkin nanti ditambah dengan Bu Foni juga. Satu lagi nih dari Ibu Uni kita. Uni kita. Makasih Pak Kadis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Lanjut lagi nih, selamat datang juga Ibu Foni. Ini mungkin lebih dari 1 kali kalau ketemu Bu Foni. Iya. Ini uni saya dari Padang. Iya, benar. Ini termasuk yang menilai juga dari tahun awal Waikanan Baik, dulu. iya, benar. Dan kayaknya udah agak suasana Waikanan udah dapet lah kalau Bu Foni ini. Kalau saya bilang Waikanan seperti rumah kedua bagi Rumah saya. kedua. Iya. Terima kasih. Semoga ya kita sama-sama jaga lah. Berarti Iya, ada. baik. Memang tadi dengan Bu Suharyani juga sudah cerita tentang penilaian yang sudah 2 tahun vakum iya, ya. benar. Mungkin yang lebih berat lagi mungkin karena ini mempertahankan yang kesadaran masyarakat, kesadaran mungkin ASN, kesadaran petugas medis mungkin yang kita harus tepat ditingkatkan. Ini udah keliling-keliling ke beberapa tempat. Iya, benar. PR yang paling berat lah, maksudnya masyarakat ini yang paling hayu-hayu itu di mana sih Bu Foni ini? Baik, banyak sih, Iya sih. Mas Ari. Apalagi kita udah off 2 tahun, memang sangat banyak, sangat berat. Kalau misalkan saya yang jadi tim pantau berikutnya di sini, begitu beberapa lokasi, pertama, kedua, kayaknya saya lokasi ketiga saya pulang deh. Oh iya. Jadi saya cuma menghabiskan waktu saja Keliling-keliling. di Waikanan hanya untuk menghabiskan waktu tugas saya di sini karena kondisinya memang sangat parah. Tapi saya pengen mengutip lagi omongan Pak Bupati yang disampaikan tadi bahwa ini berat, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Apalagi ini bukan menjadi tugas satu OPD. Ini menjadi tugas semua OPD dan lapisan masyarakat yang ada di Waikanan. Jadi saya yakin ini akan berhasil gitu. Kalau kita mau bekerja sama. Nah, memang tadi seperti beberapa lokasi yang kami kunjungi tadi memang banyak seperti ya sampahnya sangat ini, terus mungkin ya ada pembakaran sampah juga dan banyak lokasi-lokasi yang tidak terurus seperti ya hal-hal besar lah seperti kalau kita bicara di Pura itu banyak ke ini ya fasilitas publik, rumah sakit contohnya. Ya harusnya di rumah sakit kita udah benar-benar clean dari sampah medis. Nah, itu memang harus jadi perhatian. Ya nakesnya harus berkorban, petugasnya harus berkorban, termasuk manajemen rumah sakit harus berkorban. Ketika kita beranjak ke pasar, ya pengelola pasar harus berkorban. Dalam arti kata berkorban untuk tetap bersemangat menjaga kebersihan seperti itu. Balik lagi ke wajah kota, ya mungkin dinas terkait harus berkorban juga untuk lebih fokus dalam menjaga performa kota mereka. Nah, ini untuk masyarakat nih. Berbicara tentang Adipura adalah berbicara tentang kesatuan atau pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Nah, kita itu sebenarnya tergantung masyarakat. Ketika masyarakatnya udah sadar nyampah, sadar terhadap pengelolaan sampah, nah itu lebih ringan kerja dari petugas bersihan atau petugas pengelolaan sampah yang ada di suatu kota atau kabupaten. Nah, sebenarnya gini Mas Ari, masyarakat yang keren itu adalah masyarakat yang bertanggung jawab terhadap sampah mereka. Nah, itu masyarakat bagus tuh, yang keren. Jadi yang bukan keren. masyarakat yang keren itu bukan masyarakat yang punya iPhone atau punya apa gitu, enggak. Tapi masyarakat yang keren adalah masyarakat yang bertanggung jawab terhadap sampahnya. Pemuda yang keren adalah pemuda yang berani berkotor-kotor untuk bersihkan sampah mereka. Seperti itu sebenarnya. Slogannya harus dihidupkan yang seperti itu ya. Iya. Dan kayak seperti desa-desa yang keren adalah desa-desa yang bisa bertanggung jawab terhadap sampahnya dengan membuktikan mereka punya bank sampah dan punya fasilitas pengelolaan sampah mereka sendiri. Jadi sebenarnya untuk sampah itu lebih kepada kesadaran masyarakat. Tugas pemerintah daerah adalah menggugah. Nah, sekarang tergantung kita nih masyarakat nih, mau digugah apa enggak? Mau membiarkan sampah tetap menjadi teman hidup atau sampah menjadi musuh bersama. Musuh bersama, enggak musuh sekarang loh Mas. Oke. Sampah itu bisa menghasilkan. iya, Iya, betul. sirkular ekonomi. Siklus ekonomi. Jadi sampah itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa meningkatkan perekonomian. Mungkin kalau untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nanti bisa lebih lebih luas berbicara dengan Pak Kadis LH ya, pasti kita mereka punya panggil program khusus, untuk ya. itu seperti itu. Jadi masyarakatnya sudah mulai harus bisa mengelola sampah juga Iya, ya. benar. Atau minimal masyarakat sekarang selain jaga kebersihan, dia harus membedakan sampah juga ya. Bu? Benar, ya. Oke. Bertanggung jawab terhadap sampah yaitu mulai membatasi pemakaian sampah, mulai mendaur ulang dan memilah sampah seperti itu, dan mengelola sampah mereka. Seperti kalau memang sampah bisa dikomposkan ya dikomposkan, itu hasil juga untuk kita kok gitu. Kalau memang
sampahnya bisa bernilai jual seperti apa ya, botol-botol bekas, ya kita kumpulkan, ya kita jual. Kalau kita nggak butuh dijual, kita sedekahkan. Banyak program sedekah sampah sekarang, jadi kita bersedekah dengan sampah, itu sangat keren sekali itu. Di kota-kota besar seperti kota-kota yang metropolitan dan besar itu udah seperti itu. Ada program sedekah sampah dari masyarakat untuk kaum-kaum yang dipakai seperti kalau di itu. kota justru malah sudah dengan pola pikir ya. Iya, betul. Jadi seperti masyarakat itu. kabupaten jangan mau kalah nih. Ini minimal Kabupaten Waikan yang sudah pernah ini, ayo dong. Ayo, Kita jaga kita- sama-sama ini. Jadi bukan tugas Pemda saja, Pemda Iya. men-trigger awal sih. Iya sebenarnya. benar, seperti itu. Tapi kalau misalnya masyarakat belum sadar-sadar ya paksa agak tegas dikit ya nggak apa-apa ya Bu. Nggak apa-apa. Untuk harus awal-awal begitu. nanti udah Memang kebiasaan. tugas baru. kita di ASN memang harus agak tegas sedikit. Ya, nggak memang bisa. tujuannya adalah untuk kebaikan kita bersama dan menjaga bumi kita supaya ini yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita, dan di yaumil akhir nanti kita akan ditanyakan seberapa besar peran kita dalam menyelamatkan bumi ini. Wah, Seperti luar itu. biasa. Lebih dalam itu. Terima kasih sekali Gitu. lagi nih pemahaman Baik, dari Bu Mas Foni, Ari. Bu Suaryani. Iya. Semoga sukses terus. Amin, amin. Semoga kami juga bisa ikutlah menjaga masyarakat kami agar peduli terhadap Baik, sampah. mudah-mudahan Semoga berhasil. Baik, iya. Terima kasih Iya, atas sama-sama, Pak. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.